وعلى آله وصحبه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله. Bapak Ibu, berhubung tidak ada sambutan di ngomong, biasanya kalau PHP ini ada sambutan, saya kira langsung aja kita tampil saja, ya. Artinya memang ada tugasnya buat luar kota, keluar provinsi, daerah, ya. Mudah-mudahan para selamat semuanya, ya, aman, kendali, dan semua yang menjadi program atau hajat dari warga Taufik sama Lagi terlaksana dengan sukses. Bapak Ibu rahimahullah, syukurlah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Pertama-tama kepada terpuji Allah SWT atas nikmat yang luar biasa sampai detik ini masih aman. Saya kemarin minggu ada tugas ke Jakarta, agak harap emas karena Senin ada demo bisa kegiatan saya di Kuningan, ada Kuningan daerah, waduh, daerah 3 hari di situ. Alhamdulillah aman, tidak ada. Tapi ada demo-demo di mana itu di DPR, saya lihat kemarin hari Rabu itu masih ramai. Mudah-mudahan aman, kan salah satu cara ya untuk perbaikan bangsa kita ke depan, asal tidak antar di berbagai demokrasi. Salawat serta salam jalan senantiasa diaturkan bagi Rasulullah SAW, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan istiqamah dalam beribadah kepada kita Allah SWT. Bapak Ibu warahmatullahi, pertanyaan kita akan mengaji ya Sirah Nabawiyah ini jarang begini kita kaji. Pertanyaan pertama, kenapa maulid? Orang meramai maulid begini. Saya kutip ada 2 ya ulama. Ya, pertama ya Imam Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Haythami Asy-Syafi'i. Ini seorang ulama besar, ahli hadis, fikih, banyaklah ulama. Jadi kalau kita lihat ada Ibnu Hajar, ada 2, Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang kedua Ibnu Hajar Al-Haythami. Dua-duanya Syafi'i dan dua-duanya pakar hadis. Ya, cuma lebih dulu Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ini menulis kitab tentang maulid, namanya An-Ni'matul Kubra 'alal 'alam fi maulid Sayyidi Waladi Adam. Ini bukunya bagus banget. Nikmat terbesar. Nikmatul Kubra. Nikmat terbesar 'alal 'alam, atas alam dunia ini. Di maulid Sayyidi Walid Adam, pada peringatan maulid Sayyid Walid Adam, tuannya anak-anak Adam. Nah, jadi Nabi gitu. Jadi dari judulnya bisa lihat ya, bahwa kelahiran Nabi itu nikmat termasuk merayakannya. Nanti kita lihat supaya kita tahu bahwa tradisi maulid di Indonesia ini bukan serta-merta begitu muncul tiba-tiba. Ini adalah interaksi yang panjang dalam jaringan ulama dunia yang tersentral di mana? Di Mekah, ya, Madinah. Tuh. Nanti saya cerita sedikit ya, sebelum saya bahas tentang maulid Nabi. Dalam kitab An-Ni'matul Kubra 'alal 'alam ini, ada Ibnu Hajar, dia mengutip nih, ya, supaya kita tahu. Faslun bi bayani fadli maulid Nabi SAW, pasal ya, yang menjelaskan tentang keutamaan kelahiran baginda Rasulullah SAW, termasuk peringatannya. Maulid ini bisa dibuai makna, bisa hari kelahiran, atau bisa disebut dengan peringatan hari lahir. Beliau menukil beberapa pendapat sahabat. Oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, man anfaqa dirhaman. Kata Abu Bakar, sahabat baginda Rasul, barang siapa yang menginfakkan 1 dirham ala qiraati maulid Nabi, untuk membaca sejarah Nabi maulidnya. Kita kenal Al-Bardazi ya.
medianya kita baca-baca itu, makanya nggak umum di kita. Kalau di daerah saya wajib ada menghalukian segala macam itu ya. Ya kalau di kita ini udah mulai kalau dikasih maulid ada baca begitu, besoknya nggak datang lagi, kelamaan dah. Karena intinya bukan. Tapi kalau di daerah-daerah saya, Banten segala macam masih sampai sekarang. Jadi bubarnya nanti jam 12 malam. Ya, di Jawa Timur begitu juga sama. Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat sama. Ya. Jadi barang siapa yang mengeluarkan 1 dirham untuk membiayai peringatan pembacaan Maulid Nabi, kana rafiqi fil jannah, maka dia temanku di surga. Nah, sampai ngomong Abu Bakar cuma 1 dirham. Gimana kalau dia keluarkan biayanya sampai Mekah gitu ya. Ya. Nah, kalau di Mesir sampai sekarang kalau ramai itu seperti lebaran. Ya. Banyak orang mungkin surga segala macam mengamalkan. Waqala Umar yang kedua, Umar berkata, man azama maulidan Nabi SAW, barang siapa yang mengagungkan kelahiran Nabi, faqad ahya Islam, maka sebenarnya dia telah menghidupkan, ya, menghidupkan apa? Agama Islam. Karena kalau nggak ada kepahaman, ada nggak Islam? Nggak ada. Itu khalifah yang kedua. Wa qala Utsman radhiyallahu anhu, yang ketiga Utsman bin Affan, man anfaqa dirhaman ala qiraati Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam fa ka'annama syahida ghazwata Badr wa Hunain. Barang siapa yang rela berinfak 1 dirham untuk pembacaan Maulid Nabi, maka seakan-akan dia ya menyaksikan perang Badar dan Hunain. Badar itu perang pertama, Hunain perang paling sulit karena melawan pasukan yang luar biasa. Hunain, ya, kita ingat dalam perang Hunain itu ada, karena masa perang Hunain itu ada 10 sahabat yang terluka, mau dirawat, ya, mau dikasih air, masing-masing minta dulu, cuman ya udah jangan saya dulu, yang lain aja. Yang lain udah jangan saya, terus sampai mati semuanya 10-10-nya. Saking mendahulukan orang lain. Itu masa sulit, bukan sebutkan di sini. Waqala Ali yang keempat, khalifah yang keempat. Waqala Ali radhiyallahu wa karramallahu wajha man 'azzama warna Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana sababan li qiraati la yakhruju min dunya ila al-iman bil iman wa yadkhulul jannata bi ghairi hisab. Barang siapa yang mengagungkan Maulid Nabi dan sebabnya membaca sejarah Nabi, mengkaji sejarah Nabi, la yakhruj min dunya, orang ini nanti meninggal dunia, ya, illa bil iman, kecuali dia membawa iman. Mempertahankan iman luar biasa. Wa yadkhulul jannata bi ghairi hisab, dan dia akan masuk surga dengan tanpa hisab. Ini banyak, saya kutip cuma 4 aja ya. Banyak sekali pendapat perkataan yang dikutip oleh Imam siapa tadi? Ibnu Hajar al-Haytami. Nah, lebih jauh lagi ada Imam Suyuti. Dia menulis kitabnya Husnul Maqsad fi Amalil Maulid. Ya. Ini Imam Suyuti ini mufti Mesir. Ahli hadis, ahli fikih, ahli balaghah dan seterusnya. Nah, beliau di sini memberikan fatwa ketika tanya apa hukumnya kita melakukan Maulid Nabi pada bulan Rabiul Awal. Nah, kata beliau ya di sini, itu adalah salah satu upaya kita menampakkan cinta kita pada baginda Rasulullah. Bahkan beliau mengutip sini, ya, ada raja namanya Al-Muzaffar Abu Sa'id Kubri, ya. Beliau ini setiap tahun mengadakan perayaan besar-besaran di Mesir. Jadi perayaan kayak karnaval gitu. Ya. Dia mengeluarkan makan terenak buat masyarakat yang hadir, mengeluarkan sedekah. Ya, jadi kalau ada gerbong surau segala macam, saya kira nggak jauh dari itu. Intinya apa? Tidak ada perbuatan yang maksiat yang boleh. Ya, kalau maulid pakai dangdutan jangan. Ya,
Jadi kalau baca sirah, baca perjanji itu bagus ya. Itu ya. Jadi supaya tahu ulama-ulama banyak membahas tentang ya bagaimana. Nah, termasuk ini saya dapat buku namanya Muhammad Al-Ihsanul Kamil. Ini saya dapat di Mekah. Lupa saya berapa. Dari Syekh ya Muhammad Ibnu Said Alawi Ibnu Said Abbas Al-Malik Al-Hasan yang punya beliau ya. Dan tahu ada namanya Syekh Maliki ini keturunan dari Imam Al-Hasan Ibnu Nabi SAW ya. Jadi salah satu ulama yang memang beliau mengatakan Maulid Nabi itu sesuatu yang dianjurkan ya, dianjurkan. Dan dia menulis bukunya Al-Ihsanul Kamil ya, manusia yang sempurna. Luar biasa beliau banyak mengutip. Nah, saya ingin sampaikan begini. Bicara baginda Rasulullah SAW Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, saya teringat salah satu wartawan ya, namanya Muhammad Fatih Al-Abjari. Beliau mengatakan begini, satu-satunya manusia yang diabadikan biografi hidupnya yang jumlahnya ribuan cuma baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum pernah ada makhluk manusia yang diabadikan namanya dalam berbagai karya biografi cuma baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau kita lihat ya, Nabi Muhammad ini sebagai Nabi terakhir. Kalau kita lihat berjanji itu kan ada berjanji nazam, berjanji nasar, ada syaraful anam, ada tiba, oleh tiba dan seterusnya. Kalau kita yang pernah di pondok itu tahu pasti itu paketan, meskipun kadang-kadang bacanya dipilah-pilah. Ya, versinya Jawa Tengah sama versi Jawa Timur beda. Versinya Jakarta, Banten beda versinya. Versinya Mataram beda lagi. Dan masing-masing punya versi. Kalau di Mataram, di NTB terus tahu saya, mereka baca Maulid itu sampai berhari-hari, seminggu, pagi sampai pagi lagi. Jangan kaget kalau di sana itu, ya, jangan kaget, mereka baca sejarah Nabi sampai khatam. Kalau kita lihat begitu, besok kita protes terus masjid. Ini dia ini biar tahu, gitu, biar tahu. Ya. Seminggu itu mereka itu baca sampai habis selesai baca kisah Nabi. Kalau kita lihat ya, Nabi kita ini Nabi terakhir. Sekarang kalau dibilang dalam apa ya? Kalau saya bilang ada model mungkin mobil. Biasanya kalau mobil keluaran terakhir nggak keluar lagi setelah itu, biasanya modelnya seperti apa? Bagus, spesifikasinya bagus nggak? Paling bagus dari sebelumnya nggak? Saya kasih ilustrasi yang mungkin agak jauh, tapi nggak apa-apa supaya kita paham. Nabi kita ini sebagai Nabi penyempurna. Ya, dari ajaran nabi-nabi terdahulu. Artinya Nabi kita ini memiliki sifat yang ada di nabi-nabi sebelumnya. Maka dari itu, kalau kita lihat yang Allah tampakkan sebelum dia mengutus Nabi, Allah sudah menyiapkan ya silsilah keluarga. Jadi kalau ditanya, tahu nggak kita silsilah Nabi Isa, Nabi Musa? Kayaknya agak susah. Tapi Nabi kita itu sengaja diekspos. Makanya dalam buku-buku sirah pertama yang diungkap oleh para penulis sirah Nabawi itu tentang silsilah baginda Rasulullah. Kenapa? Pertanyaan. Kenapa kok silsilah dulu? Gak ngomong sifatnya. Karena silsilah atau usul keluarga itu
salah satu bagian penting bahwa orang ini secara material terbaik. Paham nggak? Coba kalau kita baca berjanji, Nabi kita ini dari atas, dari Adam sampai kakeknya, sampai bapaknya Abdullah bin Abdul Muttalib, tidak pernah ada jalur maksiat zina, tidak ada. Saking dikasih materialnya yang terbaik, tidak ada kontaminasi ya, dari jalur ini nih yang berbuat zina, merusak keturunan, kan gitu. Nggak ada dijamin. Makanya diabadikan kalau kita lihat Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abdul Muttalib ibnu Hashim ibnu Abdi Manaf ibnu Qusay ibnu Kilab ibnu Murrah ibnu Ka'ab ibnu Lu'ay ibnu Ghalib ibnu Fihr ibnu Malik ibnu Nadr ibnu Kinanah ibnu Khuzaimah ibnu Mudrika ibnu Ilyas ibnu Mudar ibnu Nizar ibnu Ma'ad ibnu Adnan, bahwa hadis Rasulullah min Quraisy wa Quraisy min al-Arab wal Arab min dzurriyyat Ismail ibnu Ibrahim alaihissalam. Nyambungnya kepada Ismail, dan Ismail adalah daripada putra dari Ibrahim alaihi. Ibrahim oleh Rasul sampai kepada Nabi Adam alaihi. Itu perlu diyakinkan. Makanya orang Arab ketika Nabi diutus itu mereka nggak nanya diutus bagaimana, tapi melihat siapa asal usul, sampai baru ketahuan bertentangan dengan keyakinan ya. Nah ini menarik nih, kenapa saya bilang terpilih. Abdul Muttalib ini punya anak laki-laki 10. Jadi rupanya jam-jam ini pernah hilang sekian puluh tahun ya. Tiba-tiba karena sejak ditemukan ketika Nabi Ismail dilahirkan, ceritanya kita sudah tahu ya, bundanya itu bernama Siti Hajar ya, dari kakinya siapa tadi Nabi Ismail itu keluar Zam-Zam. Kenapa? Karena keluarnya deras ya, Zam-Zam ya. Kemudian hilang Zam-Zam. Nah, singkat cerita, dia mendengar cerita di turun-temurun ada sumur di Mekah, sumur berkah, tapi nggak ada. Akhirnya apa? Dengan izin Allah dia bermimpi dan diberikan petunjuk, dan dia bernazar, ya Allah, waktu itu dia masih memegang agama Nabi Ibrahim, ya masih sudah tercampur dengan budayaan politeis atau musyrik ya, menyembah berhala. Kalau ketemu Zam-Zam, saya bernazar sembelih satu anak saya dari 10 ini, sembelih. Akhirnya ternyata ketemu ya Zam-Zam itu. Jadi makanya yang mempunyai kekuasaan Zam-Zam di Mekah adalah Abdul Muttalib. Itu bayangkan, saat itu air sangat mahal. Kalau sekarang mungkin minyak. Aduh, penguasa air Zam-Zam itu keluarga baginda Rasul. Yang lain nggak bisa, orang dia nemuin. Karena sudah bernazar, maka akhirnya apa? Ya, dia mengamalkan tadi nazar. Caranya gimana? Anak yang 10 ini ditulis di masing-masing, dikasih nama di depan ya, mungkin pembesar agama yang ada di situ, supaya diundi ya, diundi nih. Dari 10 ini yang paling disayang ini oleh Abdul Muttalib, paling cakep itu Abdullah, bapaknya baginda Rasul. Masing-masing ditulis namanya, dikocok gitu. Ya, pas dikocok yang keluar nama ayahanda baginda Rasul. Nah, artinya ini belum ini, belum. Nah, apa yang keluar ini orang yang saya sayang. Jadi jangan heran ya, orang tua ini nggak bisa sepenuhnya mencintai sama anak semuanya sama. Mohon maaf, pasti ada yang beda. Nah itu hati ini susah, meskipun semuanya sayang. Ya, itu Abdul Muttalib ini Abdullah. Ketika keluar nama Abdullah, dia berkata kepada si ya dukunnya mungkin ya pembesar agama itu, bisa nggak dikocok ular supaya kata si boleh,
dikocok ulang dengan syarat setiap kali pemocokan ulang itu ya diganti ya dengan 10 ekor unta. Jadi tadi udah utang 10 ya, kocok lagi sampai ke 10-nya tuh, kocok lagi keluar namanya Bapak Nabi, terus sampai yang ke 10 ya udah urunan 10 yang keluar nama ayahnya Nabi. Karena sudah 10 kali dibatalkan, ayat dibatalkan, tapi mengganti dengan 10 kali 10 berapa? 100 ekor unta. Oleh sebab itu, sejak sampai sekarang mengganti nyawa orang di Saudi khususnya itu 100 ekor unta. Kamu tahu silsilahnya ini. Jadi jangan heran kalau ada TKW, TKI kita orang Saudi disuruh bayar berapa? 5 miliar ya. Nah kalau sapi seunta itu satu ekornya 5 juta, 5 jutaan atau 20 juta berapa? 20 kali 100, 20 miliar atau 2 miliar. Seperti itu. Nah itu silsilah baginda Rasulullah SAW. Bapak Ibu rahimahullah, berbicara sirah nabawiyah, apa yang dimunculkan? Para ulama mengatakan titik kritis Nabi diutus oleh Allah ke dunia ini bukan mengajarkan sholat, bukan mengajarkan puasa, bukan untuk mengajarkan apalagi dagang lagi, tapi intinya bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus kata Nabi untuk menyempurnakan akhlak. Ingat tuh. Nah, untuk sempurna akhlak ini maka ada perangkatnya. Perangkatnya dalam agama kita ada 3 kan. Pertama ibadah ya yang dibangun dengan tauhid tentu akidah. Ibadah mahdhah, yang kedua muamalah, ketiga ini akhlak. Jadi sebetulnya ibadah muamalah ini ujung-ujungnya harus bermuara ke akhlak. Itu catat. Jadi kita sholat bukan sekedar bukan sekedar menggugurkan kewajiban kita, tapi sejatinya sholat itu menjadikan kita orang yang berakhlak sempurna. Kita diajar puasa Ramadan supaya kita berakhlak sempurna. Kita diajarkan apa lagi? Banyak. Muaranya ke situ. Maka kalau ada orang sholat niatnya, maaf ya, semata-mata dia cuma masuk surga, ya boleh, tidak masalah. Tetapi dia tidak mendapatkan keutamaan seperti yang Nabi sampaikan. Karena orang yang sholat tidak mencapai target akhlakul karimah, maka pahalanya rusak gara-gara kelakuannya yang apa? Yang tidak berakhlakul karimah. Itu loh intinya, ya Pak ya. Jadi perangkatnya itu diajarkan sholat. Makanya dalam ayat-ayat sholat apa disebutkan? Apa? Misalkan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat yang benar mencegah pelakunya dari perbuatan keji. Gak mungkin orang sholat korupsi, gak mungkin orang sholat mencuri, gak mungkin orang sholat judi, kan gitu. Penjara. Intinya itu Pak, kalau kita sholat masih judi, sholat masih mabok, berarti belum benar kan? Belum sampai target, belum sampai target. Maka sholat itu terus ditegakkan setiap hari 5 kali sehari. Untuk apa? Mencapai target. Ya, mencapai target itu. Oleh karena itu, ya, kalau kita bicara baginda Rasul, ada 4 sifat jahiliyah. Ada 4 sifat jahiliyah akhlak yang Nabi berusaha memeranginya dan direkam Al-Quran. Yang pertama coba kita lihat zon jahiliyah, prasangka jahiliyah. Kita lihat di surat Al-Imran ayat 154.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tsumma anzala 'alaikum min ba'dil ghammi amatan nu'asan yaghsha ta'ifatan minkum wa ta'ifatan qad ahatkum anfusuhum yadhunnuna billahi ghairil haqqi dhannal jahiliyah. Kata kunci dzannal jahiliyah. Banyak orang-orang di antara kalian, di antara mereka berprasangka buruk pada Allah dengan sangkaan orang-orang jahiliyah. Kalau kita lihat dzannal jahiliyah apa sih? Prasangka buruk. Prasangka jahiliyah apa? Ya, negatif thinking, berpikiran negatif. Sekarang Bapak Ibu, orang yang membuat susah hidup itu bukan karena miskin. Orang susah hidup bukan karena bodoh, tetapi lebih cenderung karena tidak bisa mengendalikan pikiran kita menjadi pikiran positif. Ini susah, termasuk saya nggak ngomong apa adanya, tidak mudah. Tapi Allah sudah bilang, rubah pikiran kamu, mindset kamu rubah. Islam diutus untuk merubah mindset kamu yang tadinya negatif menjadi positif. Makanya dalam hadis qudsi apa firman Allah itu? Inni 'inda husni dhanni 'abdi bi. Fal yazun bi ma syaa. Sesungguhnya aku, kata Allah, tergantung ya sangkaan hambaku terhadapku, maka silakan berprasangka apapun terhadapku, kata Allah. Jadi kalau kita udah prasangka buruk, maka hasilnya akan buruk. Kalau kita berprasangka baik, hasilnya insya Allah baik. Yang disebut dengan optimis. Nah, ini saya cerita sedikit ya. Optimisme ini penting Bapak Ibu dalam hidup. Karena ternyata pikiran negatif ini akan melelahkan orang tersebut, pikirannya, fisiknya, dan seterusnya. Jadi ada satu kisah ya, seorang perempuan ini orang yang terpelajar. Kita sebutkan namanya, jadi di Suriah. Dokter sudah memvonis, ada beberapa dokter, ibu kena kanker stadium 4. Berarti sudah tinggal menunggu waktu ya. Ibu berdasarkan keilmuan dokter ya cuma bertahan kurang lebih 1 bulan. 1 bulan. Kira-kira ada orang sakit begitu divonis dokter cuman hidup sebulan, apa yang terjadi? Hah? Hidup udah nggak berarti, nggak enak makan, nggak enak tidur, ya nggak? Apalagi, wah pokoknya nggak ini, nggak dimati. Itu dia. Artinya apa? Yang buat susah bukan karena nggak punya duit. Dia divonis dokter, ibu stadium 4 kanker, mati sebulan lagi. Tapi ibu ini, apa yang terjadi? Kata dia, ya terima kasih dokter sudah kasih tahu. Dia bilang, ya Allah, ini dunia semuanya berada di genggaman. Saya ikhlas. Izinkan saya ya beribadah kepadamu di jelang-jelang umur terakhir. Apa ya? Dia berangkat umroh dari Suriah ini ke Saudi Arabia ke Mekah. Udah pasrah di depan mata, udah polis dokter begitu. Apa yang terjadi ketika dia berbaik sangka, ya Allah, Engkau yang bisa menyembuhkan, Engkau yang bisa mematikan, Engkau bisa menghidupkan, Engkau yang bisa membahagiakan. Nah, ini proses ini luar biasa. Dia cuma kegiatannya selama di umroh itu apa kerjanya? Cuma ya ibadah, sholat berjamaah di situ, sholat, habis sholat minum jam-jam, baca Quran, begitu tiap hari. Karena udah pasrah, saya mau mati saya. Terserah, yang penting saya meninggalkan dunia dalam keadaan husnul khotimah. Bagus banget. Kalau orang sudah begitu, dikabari 1 bulan lagi, ya udah dia begitu tiap hari. Kok lama-lama dia merasakan badannya lebih enak, lebih ringan. Sampai sebulan kok saya nggak meninggal. Itu di kok saya lebih enak badan saya.
sebulan sih masih ada. Penasaran, akhirnya dia periksa di dokter di Mekah, bahwa dengan referensi sebelumnya, ya,